Mulai ya, Miss? Ya. Halo teman-teman, terima kasih yang udah join Zoom webinar kami kali ini. Ini aku yang mulai dulu. Jadi, perkenalkan nama aku Felicia Saron. Aku magang di warungsatekamu.org. Nah, aku kasih tema webinar kita siang hari ini, bertumbuh bersama warungsatekamu.org. Oke, nah siang hari ini kita bakal bahas apa aja sih? Nah, nanti aku bakal bahas cerita sedikit tentang warung sate kamu nih, karena mungkin di sini ada yang udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu juga. Nanti aku bakal spill apa sih warung sate kamu. Lalu juga bakal ngejelasin ngapain aja sih aku sama magang. Dan aku juga bakal share beberapa dari hasil magang aku di WSK. Lalu juga aku bakal share ilmu apa sih yang aku dapat dari kuliah yang bisa aku gunakan selama aku magang. Lalu ada pengalaman dan value yang aku dapat selama aku magang kemarin. Dan yang pasti aku juga bakal kasih rekomendasi untuk teman-teman yang mungkin ada yang adik kelas atau juga untuk kampus dan juga untuk institusi magang aku. Nah, jadi warung sate kamu itu sebenarnya di bawah Our Daily Bread Ministries. Nah, ODB ini apa sih? ODB ini adalah organisasi Kristen non-denominasi yang non-profit. Jadi memang visinya itu melihat orang-orang dari segala bangsa mengalami persekutuan pribadi dengan Kristus, bertumbuh semakin menyerupai dia, dan melayani jemaat lokal yang merupakan anggota keluarganya. Dan visi tersebut, yang kotak ini, visi tersebut didukung oleh misi berupaya menjadikan hikmat Alkitab yang dapat mengubahkan hidup, dapat dimengerti dan juga diterima oleh semua orang. Nah, ODB ini teman-teman udah punya kantor cabang di lebih dari 35 negara dan juga udah mendistribusikan materi. Materi itu dalam bentuk buku saat teduh ke 150 negara dan juga lebih dari 40 bahasa. Dan di Indonesia tentunya ada. Di Indonesia sendiri udah ada sejak 1998, itu baru ODB, kantor cabang ODB di Indonesia. Tapi warungsatekamu.org ini baru ada tahun 2010 dan ini memang benar-benar murni dari ODB. Nah, gunanya apa sih WSK nih? Untuk apa sih? Jadi WSK ini untuk wadah kreatif anak muda yang dapat membagikan karya dalam bentuk cerita, lagu, puisi, atau karya sederhana lainnya yang bisa menjadi perantara Tuhan untuk jadi berkat bagi sesamanya. Dan warungsatekamu.org ini kepanjangan dari warung sate teduh kaum muda. Nah, saat teduh. Jadi memang poin utamanya itu mengajak anak-anak muda lebih fokus ke saat teduh supaya bisa mereka tuh punya waktu pribadi sama Tuhan. Dan dari brandingnya aja ada ORG-nya dan memang mereka tuh awalnya tuh dari website dulu. Dari website dulu 2010 tuh baru website, lalu akhirnya berkembang. Nanti aku bakal jelasin di next slide. Dan WSK ini udah didukung oleh ratusan kontributor dan volunteer. Nah, ini dia platform WSK yang udah cukup berkembang ya dibandingkan website yang awalnya cuma website. Teman-teman bisa lihat di sini itu yang paling kiri nih ada aplikasi. Itu isinya ada renungan, ada artikel yang ditulis sama volunteer, terus juga ada ruang seni kamu, itu isinya kayak puisi-puisi dan juga art space nanti aku bakal jelasin juga di next slide. Lalu untuk media sosialnya itu ada official account line, lalu ada Instagram dan juga ada WhatsApp. Nah, aku tuh lebih aktif di Instagram, tapi sebenarnya konten yang aku buat nih di-share ke semua platform sih, tapi nanti aku bakal jelasin lagi di next slide. Nah, jadi tadi kan aku udah jelasin nih tentang WSK. Aku mau jelasin ngapain aja sih aku di WSK. Jadi teman-teman, aku tuh tergabung dalam divisi kreatifnya di bagian graphic designer. Nah, sebagai graphic designer ngapain? Yang pasti mendesain. Jadi apa aja yang aku desain? Ada template, daily quote, creative post, art space, terus juga publikasi project, ada e-com tuh kayak email marketing gitu. Nanti aku bakal jelasin di next slide aja sekalian aku tunjukin produknya. Nah, selain ngedesain, aku juga ngebantu temanku di divisi kreatif sebagai content planning, menulis art space, dan juga untuk tulisan e-com, email marketing itu ada tulisannya kan ada pengantaran, aku yang nulis juga. Lalu juga aku membuat survei evaluasi dari konten-konten yang diupload sama WSK. Nah, ini dia. Ini template instastory yang aku buat. Jadi ini cuma sebagian aja sih. Aku tampilin 4 aja. Nah, jadi template instastory ini gunanya apa sih? Biasanya WSK tuh tiap hari Senin, Rabu, dan Minggu pasti istilahnya kayak interaktif gitu kan ke audiens. Nah, di hari Senin tuh interaktifnya dalam bentuk menyemangati audiens, kan hari Senin tuh awal minggu, awal pekerjaan semua dimulai. Jadi kita share di Instastory. Lalu tiap hari Rabu karena itu pertengahan minggu, kita juga share reminder supaya mereka tuh saat teduh juga. Lalu di hari Minggu yang pasti kita mengucapkan Happy Sunday.
Nah, tulisannya juga kebetulan nih aku yang buat gitu. Nah, selanjutnya aku juga mendesain daily quote. Daily quote ini sebuah kalimat singkat yang berasal dari intisari renungan harian. Nah, daily quote ini aslinya aku dapat kebagian tugas di bulan Desember. Jadi aku aslinya ada 31 desain, tapi aku nggak lampinin semua, ini aku beberapa aja. Jadi daily quote ini yang ditulis, yang menulis nih supervisorku atau teman magangku juga kemarin sempat nulis daily quote ini. Nah, aku kebetulan yang mendesain aja gitu. Jadi ini contoh-contohnya dan mungkin ini yang gambar ketiga mungkin teman-teman notice ini identik sama apa coba, drama apa coba? drama drama startup. Ya jadi nanti mungkin aku bakal kasih tunjuk responnya dari desain ini ya. Lalu ada creative post. Nah, creative post ini sebenarnya mirip-mirip sama daily quote, cuman dia tuh lebih murni ditulis sama penulisnya langsung, nggak dari renungan sumbernya, tapi benar-benar dari hikmat dari Tuhan kita tulis gitu ya. Nah, ini dia bentuk-bentuk desainnya, ini juga aku nggak lampirin semua, aku lampirin 4 aja. Nah, kalau misalnya bedanya apa desain yang sebelumnya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau yang ini nih kayak tulisannya lebih ditonjolin, pesannya harus gede, karena ini bakal dilampirin di aplikasi juga. Nah, kalau ini tuh kayak benar-benar tujuannya untuk post aja, dan biasanya desainnya lebih, istilahnya lebih kreatif gitu loh. Nah, lalu art space. Art space itu merupakan multiple post yang mengangkat isu yang relevan dan yang menyentuh hati anak muda. Jadi, art space nih isinya bisa tulisan dari artikel, lalu kita ubah, kita istilahnya kita tulis kembali, terus kita bentuk desainnya dalam multiple post gini. Nah, ini biasanya isu-isunya yang lagi naik atau enggak yang relate atau enggak yang artikelnya tuh pembacanya banyak, baru kita jadiin art space. Nah, ini contohnya ini yang tentang 4 fakta seputar kesehatan mental. Lalu art space ini kapan giliranku. Nah, ini belum di-up karena masih padat konten Natal kayak. Jadi yang ini belum di-up tapi udah di-approve. Nah, ini kapan giliranku. Ini kebetulan yang nulis juga aku bareng teman magangku. Nah, ini art space lagi-lagi di tipu keinginan. Nah, ini yang nulis aku dan juga yang desain juga kebetulan aku. Nah, mungkin ini engagement-nya agak rendah ya dibanding konten yang lain karena mungkin followers WSK nih nggak terlalu relate atau enggak orang-orangnya ini udah bisa manage keinginannya, jadi kayak nggak terlalu relate mungkin. Nanti bakal aku bahas lagi di next slide. Nah, ini publikasi project. Jadi Natal ini WSK tuh punya project 7 renungan Natal. Nah, jadi aku yang bikin publikasinya, yang bikin desainnya supaya anak-anak nih aware kalau misalnya WSK nih ada renungan spesial Natal nih. Nah, yang paling kanan ini itu e-com-nya, email marketingnya supaya lebih nge-reminder orang-orang yang udah subscribe WSK. Nah, ini e-com yang benar-benar tiap akhir bulan bakal di-share ke ke setiap subscriber. Itu masuknya ke bukannya ke spam ya, tapi ke important ya. Nah, ini e-com-nya. Teman-teman bisa lihat ini yang bulan Oktober, temanya tolong, lalu yang tema bulan November tuh siapakah Tuhanmu. Nah, ini tulisannya juga kebetulan aku yang buat, tapi ada revisi sedikit dari supervisorku, yang November juga sama, desainnya seperti ini. Nah, nanti ini bakal di crop-crop gitu, terus nanti di hyperlink, biar orang klik ikonnya tuh langsung nge-link ke artikelnya, langsung nge-link ke website gitu. Nah, itu kan tadi aku udah share nih beberapa dari hasil produk komunikasi aku. Nah, aku mau share mata kuliah, pengetahuan yang aku dapat selama kuliah ternyata relate nih selama aku magang. Ada 4 mata kuliah yang menurutku lumayan relate, yaitu kampanye komunikasi strategis pasti ya, karena kita diajar bikin event waktu itu, terus juga kreatif gimana bisa menaikkan isu supaya isu yang kita anggap penting bagi organisasi kita tuh dianggap penting juga sama audiens. Terus juga ada riset komunikasi strategis itu untuk evaluasi yang pasti penting juga. Program komputer komunikasi dan komunikasi visual pasti itu banget ya, relate banget karena aku desain grafis. Kemarin juga belajar gimana pesan yang tersampaikan tuh menonjol lewat bantuan desain kita. Jangan sampai gara-gara desain kita harus ngubah pesannya, malah mentingin pesannya dibandingkan desainnya. Malah dibandingkan desainnya dibandingkan pesannya gitu. Nah, terus juga komunikasi visual aku kemarin belajar juga gimana pakai warna, jadi tulisan, style desain supaya tetap harus disesuaikan dengan budaya organisasi sama minat audiensnya. Lalu dari pengalaman, nah, tadi kan refleksi pengetahuan ya. Nah, sekarang aku mengalami apa sih di BSK. Jadi itu benar-benar nambah pengalaman aku tuh bagaimana membuat konten yang sesuai dengan misi WSK, juga konten yang sesuai dengan minat audiens. Ini menurutku benar-benar challenge banget sih. Karena apa? Karena kan WSK nih organisasi Kristen. Pasti punya misi, punya value yang pengen disampaikan, pengen ngingetin anak-anak muda supaya tetap tetap rajin saat teduh, tetap baca firman dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Tapi juga harus nyimbangin sama minat audiens. Ini kelihatan banget ya. Jadi ada perbandingan kontennya itu, ada konten yang bagaimana hidup, misalnya sesuai tokoh Alkitab, misalnya bagaimana hidup seperti Elia. Itu konten tersebut
Nah, konten yang satunya tuh bagaimana menemukan jodoh yang sepadan. Nah, itu timpang banget engagement-nya. Jadi, engagement-nya tuh lebih banyak bagaimana menemukan jodoh yang sepadan. Terus juga bagaimana menemukan bagaimana move on dari mantan gitu misalnya. Jadi, walaupun yang tadi pasangan hidup kita kemas juga dari angle Kristiani, tapi tetap aja konten yang itu tuh lebih naik gitu loh. Yang kiri yang bagaimana hidup sesuai tokoh Alkitab atau enggak bagaimana hidup kudus gitu, istilahnya tetap ramai juga, tetap mengundang interaktivitas juga, tapi pasti lebih kecil dibandingkan konten-konten yang deket banget gitu, bener-bener yang minat audiens banget ya, pasangan hidup pasti cewek cowok pasti relate banget lah. Nah, itu kan dari segi pengalaman ya, gimana bisa menulis, bisa membuat konten, mencari topik yang sesuai sama minat, terus juga bisa sampai juga misi kita ke audiens. Nah, terus keterampilan ya, dari keterampilan tuh aku belajar banget gimana membuat konten. Nah, gimana membuat konten, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada diagram ini, desain, relatability, sama trending topics. Ini menurutku 3 hal ini yang paling penting saat kita membuat konten. Desain yang pasti ya, nggak mungkin kalau misalnya desain cuman tulisan, terus pakai quotes, terus ada Times New Roman, udah kita post, itu kayaknya bakal kecil deh, walaupun quotes pesannya sebagus itu, tapi kayaknya bakal kecil deh. Maksudnya nggak segede dibandingkan kalau misalnya desain itu dikemas secara lebih baik. Relatability juga penting banget ya, karena people are selfish. Jadi ini sombong dalam tanda kutip ya. Sombongnya gimana ya? Karena seperti kita aja, kalau misalnya kita ngelihat postingan di Instagram, kita ngelihat feeds gitu, ternyata postingan itu nggak terlalu relate sama kita, atau kayak nggak. Hai Feli. Halo Feli. Putus ya? Feli yang putus ya? Oh, oke. Hilang dia. Kita tunggu Fel. Tadi keluar ya, Miss? Iya, yang sharing lagi. Oke, maaf ya teman-teman. No problem. Nah, ya jadi maaf ya teman-teman, tadi ada kendala. Nah, kalau trending topik sendiri itu nggak terlalu kita itu sih gunakan di WSK, karena kan kita udah ada tema bulanan dan kita juga ada misi sendiri kan. Tapi kalau trending topik ini kayak mungkin lebih dari desain yang kayak tadi aku buat. Nah, ini dia. Jadi teman-teman tadi desain postingan yang kayak startup tadi. Bentar Feli. Yang tentang people are selfish tadi terus kamu hilang, kamu belum selesai. Belum jelasin tentang itu. Kembali ke situ dulu ya. Jadi teman-teman, ini selfish-nya dalam tanda kutip ya, sombongnya dalam tanda kutip. Jadi orang-orang itu bakal baca konten yang benar-benar berbicara sama dia. Istilahnya kayak benar-benar relate, benar-benar orang ini ngalamin, mungkin orang ini juga dapat pengalaman dari temennya. Pasti orang tuh bakal nge-share, pasti orang tuh bakal mention temannya di komen, atau enggak pasti orang tuh bakal share di Instastory. Jadi kayak kalau misalnya konten itu nggak relate, kayak misalnya tadi konten yang kebutuhan versus keinginan, itu engagement-nya kecil kan. Karena maksudnya supervisorku juga juga ngomong kayak, wah Vel ini kayaknya nggak terlalu relate nih sama anak-anak, atau enggak mungkin dari desainnya juga bukan style anak-anak followers WSK nih, karena setelah aku desain di sana juga aku sadar kalau misalnya tone desainnya tuh lebih ke tone yang minimalis, terus juga vintage, karena followersnya dominan cewek, jadi agak nggak terlalu suka warna-warna yang mencolok yang tadi, karena aku yang buat kebutuhan versus keinginan tuh kayak warnanya agak ngejreng gitu kan. Nah itu kayak bukan style desain mereka. Nah itu juga ngaruh dari desain style mereka atau bukan, dari isinya juga pasti ngaruh. Nah lanjut, nah ini desain startup tadi ya. Malah ini quotes-nya tuntunan Allah akan meluputkan kita dari keputusan yang salah. Terus tapi aku kepikiran ini ikonnya startup. Dan ternyata biasanya kalau daily quote tuh orang-orang ngerespon dari pesannya. Karena biasanya komennya amin, puji Tuhan, amin gitu kan. Terus tapi yang startup ini ada yang komen gini, ongoing banget desainnya, kayak drama ya, ongoing. Terus yang kedua ada kekinian ya, desainnya ikutin gayanya startup. Terus yang terakhir ada startup font for great reminder. Nah jadi aku juga nggak nyangka pas aku desain ini kayak, pas aku desain tuh kayak, wah mungkin orang-orang nggak terlalu tahu nih followers BSK, tapi ternyata pada tahu, dan ada yang nge-story juga, renungan kekinian, bingung tim dosen or Mr. Han, ya itu. Jadi pokoknya kayak ternyata
desain yang lagi ini, icon-icon yang lagi ini, startup kan emang se-booming itu ya kemarin. Jadi kayak ternyata lumayan berpengaruh. Nah, terus yang kanan nih, itu sih audiens kita mulai menceritakan pengalamannya dari konten yang kita upload tuh menurutku lumayan jadi istilahnya jadi bahan bakar kita saat membuat konten, karena ternyata orang-orang juga merasakan hal yang sama, bahkan sampai nge-share pengalaman di komen gitu sih. Nah, ini bagian terakhir aku mau kasih rekomendasi untuk institusi KKL aku. Jadi untuk WSK sendiri, mungkin aku kasih, karena aku juga tadi mengalami challenge tadi ya, menyeimbangkan antara apa yang diminati audiens dan juga apa yang jadi misi ODB. Jadi jangan sampai juga saat kita membuat konten, malah istilahnya nggak kurang kelihatan hikmat Tuhannya, cuman fokus ke isu terkini doang, jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau untuk kemarin aku lebih menyeimbangkan kayak minat audiensnya tuh agak harus tetap diikutin juga gitu. Terus yang kedua, tetap update tren informasi, model komunikasi, promosi dan sebagainya. Nah, walaupun Warung Sate Kamu tuh di bawah sebuah lembaga, walaupun harus kelihatan formal gitu, tetap kelihatannya jangan terlalu menyimpang gitu istilahnya. Tapi tetap juga harus ikutin yang lagi ngetren tuh apa model postingannya. Misalnya sekarang lagi model carousel atau enggak di Instagram story lagi modelnya apa, gimana cara menyampaikan menyampaikan konten tuh gimana sih sekarang yang lagi in tuh apa. Nah, tetap ikutin juga. Lalu yang ketiga, meningkatkan interaktivitas dengan audiens. Nah, setiap komentar itu kemarin aku beberapa kayak sekedar nge-like komentar audiens tuh menurutku sangat berpengaruh ya. Karena orang tuh pasti komentar lagi kalau misalnya dia di like, atau enggak misalnya dia tuh di reply, bahkan di reply tuh pasti bakal komentar lagi. Nah, kemarin tuh ada beberapa komentar yang mungkin belum terlalu komen karena adminnya kan cuma 2 ya di kemarin tuh. Kemarin anak magang kami nggak berkesempatan jadi admin ya. Jadi menurutku lebih mendingan dibales deh. Terus kalau misalnya orang yang nge-story WSK pasti jangan lupa di-repost, karena itu tuh benar-benar istilahnya kita tuh ngapresiasi audiens kita. Nah, yang terakhir manajemen anak magang. Mungkin sounding WSK nih menurutku sounding pas oprek anak magang harus lebih digencerin lagi, karena kemarin pas aku keterima magang di sini teman-temanku pada nanya, "Loh kok kamu bisa sih Vel magang di WSK gini-gini?" Nah, mungkin WSK lebih digencerin lagi supaya bisa banyak juga yang magang di WSK dan lebih istilahnya lebih banyak juga kan kerjaan yang bisa kita kerjain gitu. Lalu yang kedua untuk prodi Ilkom UAJ. Yang pasti yang pertama meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, pihak eksternal tuh bisa macam-macam, bisa perusahaan, bisa alumni kita yang udah kerja di perusahaan yang ternama. Karena kalau misalnya karena kan alumni Atma juga itu pas aku lihat di LinkedIn ternyata banyak banget yang kerja di startup yang bagus. Dan menurutku kalau misalnya kita keep in touch sama mereka, kayak bisa nambah channel gitu loh, bisa nambah kesempatan kita magang gitu di tempat itu. Lalu yang kedua, materi yang up to date dan relevan di setiap mata kuliah. Nah, ini menurutku aktivasi medsos, desain grafis, sama produksi konten menurutku masih agak kurang ya di kita. Karena kalau desain grafis di PKK kemarin tuh kayak desainnya diajarin basic banget sama karena aku sebelumnya udah bisa desain, jadi pas kemarin ngambil mata kuliah PKK tuh kayak kurang berkembang dibandingkan mata kuliah di univ lain mungkin di bagian desain grafisnya. Nah, untuk aktivisi medsos menurutku juga banyak istilah-istilah baru dan yang belum kita ketahui gitu loh. Jadi mungkin harus tetap up to date. Apalagi sekarang TikTok juga udah naik, bahkan udah jadi lapangan pekerjaan baru. Jadi tetap up to date sama apa yang lagi tren. Nah, ini yang terakhir untuk teman-teman mahasiswa yang akan KKL. Mungkin di sini ada adik-adik kelas. Halo, jadi teman-teman, aku merekomenkan kalian untuk gercep. Gercepnya dalam artian kalau misalnya kalian emang benar-benar berambisi di perusahaan yang gede, startup yang gede gitu, udah nggak apa, gerak cepat aja, misalnya 3 bulan sebelumnya atau bahkan belum semester 7 tapi udah cari magang, nggak apa-apa, cari aja. Karena perusahaan-perusahaan yang gede kayak gitu tuh pasti udah banyak banget yang ada di jadi menurutku lebih cepat lebih baik. Lalu yang kedua, portfolio dan LinkedIn. Teman-teman jangan lupa LinkedIn dari sekarang diaktifnya, jangan pas semester 7 baru aktif. Itu kayak baru banget, terus koneksinya baru 50 dan itu juga teman-teman kita sendiri kayak aneh gitu. Jadi portfolio juga diperbanyak, dikumpulin, maksudnya dijadiin satu arsip kah atau apa. Terus LinkedIn juga nggak apa, kalian posting aja tugas-tugas kuliah kalian, artikel-artikel juga, apalagi sama Miss Vita banyak banget kan artikel yang kalian buat, di-share aja menurutku dan juga jangan lupa connect-nya jangan sama anak-anak kampus doang, tapi connect ke HRD perusahaan yang kalian minatin, atau enggak teman-teman atau enggak kating-kating yang udah kerja di perusahaan itu, nggak apa-apa, connect-in aja asalkan kalian kasih message ya supaya jelas kalian tuh dari mana gitu.
Lalu belajar dari mana aja? Nah, belajar dari mana aja nggak cuma belajar di kampus doang ya, tapi belajar media sosial sekarang tuh kita kan sering mikir media sosial tuh bawa negatif, bawa apa namanya, buruk lah, kita jadi minder dan lain-lain. Sebenarnya tergantung orang yang kita follow. Kalau orang yang kita follow tuh baik-baik, banyak banget ilmu yang kita dapat, gitu sih. Lalu yang keempat, aktif dari inisiatif. Nah, ini untuk yang kalian setelah magang ya. Jadi untuk pas kalian keterima magang nanti kan kalian cuma dikasih waktu 3 bulan. Aku malah 2 bulan. Nah, 2 bulan itu kalian tuh harus aktif gitu. Kalian tuh harus inisiatif. Dapat kerjaan tuh terima aja. Atau enggak kalau misalkan ada ide, jangan takut salah. Karena selama 2 bulan itu kalian harus manfaatin dengan baik. Kalian juga harus menghasilkan sesuatu untuk perusahaan itu. Lalu yang terakhir, ingat ini proses. Jadi jangan takut salah ya. Kalau misalnya kalian nanti magang, terus nanti kalian membuat kesalahan atau enggak konten yang kalian buat kurang naik, jangan takut karena ini semua tuh proses yang pasti akan bersumbangsi buat kalian naik ke next level. Nah ini maaf ya Miss kalau misalnya agak molor, bentar lagi ini. Jadi ini pertumbuhan pribadi dan pertumbuhan tempat yang akan memang saya bekerja. Nah ini teman-teman, mungkin aku nge-reminder juga buat teman-teman yang belum magang. Jadi aku tuh awalnya pengen kerja di perusahaan, kayak aku kan pengennya di startup gitu ya. Aku tuh fokusnya terlalu sama diriku sendiri kayak, wah kayaknya ini lumayan nih di CV nih, pernah kerja di perusahaan A. Terus juga wah bakal keren nih kalau misalnya teman-temanku tahu kalau aku magang di sini. Nah, itu kalian jangan sampai fokusnya kayak cuman ke diri kalian sendiri gitu loh. Tapi kalian benar-benar cari perusahaan yang istilahnya mungkin kayak punya value yang sama atau enggak kalian punya misi yang sama perusahaan itu untuk melayani misalnya kalau misalnya aku di WSK. Dan kalian pas kalian keterima jangan sampai fokusnya ke kalian, wah ini desainnya bakal bagus nih buat portfolio aku, tapi kalian harus kayak jangan sampai lupa misi kalau misalkan juga harus buat perusahaan yang tempat kalian magang itu bertumbuh juga gitu. Nah ini yang terakhir, You Do You. Nah mungkin ini teman-teman kayaknya ada yang tahu ya, ini judul sebuah buku ya, You Do You. Jadi ini so I perceive there is nothing better than for people to enjoy their work because that is their reward. Jadi gak ada lagi yang lebih baik dibandingkan kita mengerjakan apa yang jadi bagian kita, dibandingkan kita enjoy apa yang kita kerjain. Karena emang itu bagian kita, karena itu yang udah kita dikasih sama yang di atas buat kita kerjain. Jadi udah lakuin aja itu semaksimal mungkin, gak usah ukur kerjaan orang lain, kebagian orang lain jadi kebagian kalian, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi semangat, you do you aja gitu. Nah mungkin itu, terima kasih teman-teman yang udah stay sampai akhir slide. Nanti pertanyaan dan komentar ditampung ya. Jangan lupa di kolom chat. Terima kasih. Oke. Rasanya tadi itu pengen nutup pakai haleluya kayak gitu loh. Kamu ngomong. Amin amin. Ya, makasih Feli. Langsung saja ketika yang lain silahkan sebelum lupa loh, pertanyaannya ditulis aja apapun itu. Ke siapa atau ke keduanya. Ya, Tika. Saya share screen dulu. Kamu di pantai, Pak, Tik. Anginnya gede. Enggak, ada kipas nih, sebentar saya matiin. Kipas angin tuh suaranya kayak di pantai. Iya, lagi berisik. Oh, Brian terberkati, udah sah dia, udah selesai. Oke, silahkan. Sudah muncul, Miss? Sudah. Oke. Sebentar. Oke. Ya, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Miss Vita. Terima kasih yang sudah hadir buat seminar KKL saya hari ini yang temanya menulis berita perkembangan teknologi informasi di cloud computing Indonesia. Oke. Ya, jadi ini highlights-nya karena nggak bisa pakai pakai arrow keys ya. Highlights-nya aja di sini. Materinya yang pertama aku bakal ngenalin soal cloud computing Indonesia dulu. Kemudian yang kedua produk komunikasi apa aja yang aku kerjain di
media daring berita ini. Kemudian yang ketiga ada pengalaman dan pengetahuan, nanti yang terakhir ada refleksi. Oke, yang pertama itu Cloud Computing Indonesia. Apa sebenarnya Cloud Computing Indonesia itu? Nah, jadi Cloud Computing Indonesia ini merupakan media berita daring yang ada di bawah supervisi Asosiasi Cloud Computing Indonesia atau ACI. Jadi ibaratnya Cloud Computing Indonesia ini seperti medianya mereka gitu ya, untuk memposting ini untuk poin keduanya, informasi teknologi industri 4.0. Tapi sebenarnya secara umum bukan hanya teknologi industri 4.0 ya, tapi ada teknologi informasi lainnya seperti cloud computing, kemudian ada big data, keamanan siber atau cyber security, Internet of Things, kemudian ada kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Nah, ini lokasinya ada di alamat yang tertera ya. Nah, tapi ini alamatnya sebenarnya kantornya Asosiasi Cloud Computing Indonesia, cuman kan karena memang ini termasuk media daring yang masih kecil begitu ya, jadi masih ya satu kantor dengan ACI. Gitu. Nah, ini dia produk komunikasi apa aja yang aku buat di Cloud Computing Indonesia. Yang pertama ada artikel berita, di mana temanya tentu saja teknologi informasi, tadi yang udah aku sebutin sebelumnya dari teknologi industri 4.0 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah konsep sosial media atau unggahan sosial media dari berita. Sebenarnya kalau mau dijelasin yang konsep sosial media ini bedanya nggak begitu jauh sama Feli ya. Cuman mungkin aku nggak begitu masuk ke desainnya, tapi lebih masuk ke pesan komunikasinya gitu. Nanti aku jelasin. Nah, yang pertama ada jenis artikel berita. Ini aku membaginya menjadi 3 karena ada sumber beritanya berbeda-beda begitu ya. Dari yang pertama itu bersumber dari media daring lain. Nah, tapi ini nggak dilakukan copy paste gitu, enggak. Cuman informasi ini dari media daring lain karena memang kan situasinya pandemi saat ini nggak bisa keluar untuk cari berita begitu kan. Jadi yang aku lakuin sih lihat dari media daring, kemudian dicek juga verifikasi beritanya gitu ya dengan Dewan Pers gitu untuk melihat ini berita bisa dipercaya. Nah, kemudian itu juga disaring dulu informasinya sesuai dengan keperluan. Jadi mengambil tema utamanya teknologi informasi, jadi nggak geser dengan tujuan awal dari Cloud Computing Indonesia. Yang kedua ini bersumber dari liputan langsung. Nah, liputan langsung ini tentunya nggak langsung mendatangi tempatnya atau bagaimana ya, karena liputan langsung ini pun kalau aku dapatnya kan ibaratnya perintah meliputnya kan dari ACI gitu ya, dari Asosiasi Cloud Computing Indonesia tadi, itu biasanya berupa webinar atau acara-acara diskusi begitu ya, dengan melihat materi-materi dari pembicaranya gitu biasanya, atau informasi misalnya peluncuran kalau Indosat Uridu misalnya meluncurkan sebuah layanan teknologi baru, nah seperti itu biasanya yang diambil beritanya dari liputan langsung. Kemudian yang ketiga itu bersumber dari press release. Nah, institusi tertentu memberikan press release tertulis. Jadi biasanya ini dari supervisor saya yang merupakan ketua umum ACI gitu ya. Beliau mendapatkan email berupa press release tertulis dari institusi teknologi tertentu. Kemudian nanti bakal nge-request anak magang, saya dan teman saya gitu ya, salah satu untuk menuliskan berita terkait press release tersebut gitu ya, tentunya dengan bahasa yang sudah disesuaikan sebagai berita di media daring. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ini yang Cloud Connect ini merupakan berita yang tadi bersumber dari media daring lain. Jadi memang cari dulu beritanya, kemudian baru ditulis sesuai dengan standar berita yang baik begitu ya. Nah, kemudian ini kedua yang menarik ini dari Menperin. Jadi memang kebetulan sempat ngeliput langsung webinar daring di mana di situ ada hadir Menteri Perindustrian. Di situ saya mendengarkan sambutannya, kemudian pesan-pesan beliau mengenai industri 4.0 dan perkembangan teknologi di Indonesia untuk mendukung kemajuan industri begitu ya, dari mulai membicarakan startup ya seperti yang dicontoh berita ini gitu. Kemudian pesan-pesan lainnya dari beliau gitu ya. Ini pengalaman yang cukup menyenangkan untuk melihat Menteri Perindustrian gitu. Nah, yang ketiga ini dari press release
press release SaaS Analytics ya, ini nama perusahaannya. Jadi memang dapat email mengenai press release, kemudian baru saya tuliskan menjadi berita. Nah, ini konsep sosial media. Jadi sebenarnya di sini kayak aku jelasin tadi, aku bikin pesan komunikasi untuk dibagikan ke sosial media milik Cloud Computing Indonesia. Dan disclaimer di awal, jadi sosial media ini nggak semuanya, nggak Instagram, Twitter, dan Facebook gitu ya, tapi kebanyakan di Facebook aja, karena memang engagement terbesar dari Cloud Computing Indonesia ini kebanyakan di Facebook gitu ya. Laman milik Cloud Computing Indonesia ini pengikutnya lebih banyak di Facebook dan dibagikan lebih banyak di Facebook gitu. Nah, tapi prosesnya gimana gitu. Jadi aku di sini nggak ngerancang sendiri, tapi ada kerjasama dengan desainer grafis dari Cloud Computing Indonesia begitu ya. Jadi dari membuat sketsa kasar gitu kan, isinya tuh pesan komunikasinya, kemudian di dalam situ mau dikasih apa aja sih, misalnya ilustrasi A atau ilustrasi komputer misalnya, atau ilustrasi teknologi lain gitu kan. Kemudian baru dikirimkan ke desainer sesuai dengan detailnya, nanti kita diskusi sedikit, kemudian baru habis itu ini membuat caption untuk mengunggah di sosial media. Jadi sebenarnya tugasku itu cuman bikin konsepnya, kemudian setelah jadi gitu ya desainnya di-share, dan saya yang menyusun pesan komunikasi dari captionnya. Tuh. Nah ini contoh-contohnya, tapi ini yang desain bukan saya, cuman dari kata-katanya itu saya yang bikin, aku yang bikin gitu, aduh ganti-ganti. Ya pokoknya kayak gitu. Contohnya ini dari beberapa artikel berita, cuma 3 aja, tapi sebenarnya lebih banyak lagi. Kemudian pengalaman dan pengetahuan. Nah, yang pertama ini menuliskan berita bertema teknologi dan informasi. Jadi, jujur aja saya kan memang komunikasi massa dan digital ya, jadi memang terlibat sangat dekat dengan kegiatan jurnalistik. Cuman ini hal yang pertama buat aku, buat nulis berita yang temanya teknologi informasi dengan istilah-istilah yang cukup asing, terutama berkaitan dengan teknologi cloud computing ataupun artificial intelligence, atau jaringan internet dan segala macamnya yang bahasanya mungkin lebih dekat dengan anak teknik informasi begitu ya. Jadi di sini belajar banyak gitu ya mengenai tema teknologi informasi, industri 4.0, dan saya juga akhirnya jadi banyak update, ternyata industri di Indonesia itu sudah berkembang sampai begini gitu. Ternyata karena pandemi kondisi industri 4.0 di Indonesia mulai berkembang gitu. Kemudian melakukan liputan secara daring. Nah tadi ini juga hal yang pertama buat saya, karena kan dulu sempat praktek dari mata kuliah penulisan naskah jurnalistik itu meliput langsung gitu ya, datang ke lokasi gitu, wawancara secara langsung, dan sekarang saya harus melakukan liputan yang daring begitu, hanya jadi pendengar, dan kalaupun membutuhkan wawancara dan segala macamnya hanya via telepon atau via Zoom seperti ini gitu. Jujur memberikan cukup kesulitan gitu ya, karena kan saya merasa beritanya juga kadang-kadang takut ada yang salah atau tidak sesuai dengan standar jurnalistik yang benar begitu kan. Tapi saya tetap menjalaninya dengan semangat begitu. Nah, model penulisan di media daring ini berkaitan dengan mata kuliah sebelumnya yang sudah saya ambil begitu ya. Yang pertama dari jurnalisme multimedia. Nah, jurnalisme multimedia kan memang banyak belajar tentang menulis artikel di daring begitu. Kemudian hubungannya dengan gambar atau media lainnya begitu juga, dan ini menjadi mata kuliah dengan materi yang bisa saya banyak gunakan dalam proses KKL di Cloud Computing Indonesia ini. Kemudian yang kedua, menyusun konsep kreatif sosial media. Nah, ini berkaitan dengan materi dari perkuliahan media sosial. Jadi kan media sosialnya memang beda-beda tipis sama kampanye strategis begitu ya. Cuma kan, temanya kan media sosial begitu. Dan di sini ya dengan catatan kuliah dan materi yang pernah saya lakukan atau membuat rancangan campaign sosial media juga jadi sesuatu yang membantu saya bisa membuat unggahan berita dari Cloud Computing Indonesia ke media sosial mereka. Dan ya nggak bisa saya tampilin di sini, cuman syukurnya engagement mereka di Facebook sebagai laman dengan paling banyak pengikutnya sih cukup meningkat gitu. Kemudian yang terakhir ada refleksi. Yang pertama ini tangkas serta kritis dalam memperoleh informasi. Nah ini kaitannya dengan informasi dari media daring lain gitu kan. Karena kan memang tema teknologi informasi itu cukup jarang gitu ya, tidak seumum tema-tema seperti kriminal, ekonomi, bisnis, dan lain-lain.
Jadi verifikasi yang dilakukan pun cukup sulit, dan jadi saya harus melakukannya dengan tetap cepat, tapi juga kritis untuk menilai berita ini benar begitu. Karena kan kadang-kadang beritanya teknologi A itu tetap belum tentu ada atau belum diluncurkan, tapi masa udah diberitakan seperti itu, kan harus diverifikasi ulang untuk kebenarannya. Yang kedua, kreatif dalam menyusun pesan yang diunggah ke sosial media. Jadi ini kaitannya dengan caption, kemudian kata-kata yang ada di dalam gambar begitu ya, agar kreatif, tidak terkesan boring gitu kan. Tapi memang agak sulit karena memang desainernya tadi kalau bisa dilihat ada kemiripan desain gitu ya, tidak bisa terlalu bebas berkarya, cuman saya sudah menerapkan ilmu dari media sosial, dari mata kuliah media sosial untuk meningkatkan kreatif dalam membuat pesan komunikasi. Nah, yang ketiga ini yang paling umum sih, ketahanan mental di lingkungan kerja. Jadi memang kalau menceritakan sedikit dari pengalaman saya, ya sempat ada berita yang kurang pas dengan tema dan akhirnya disuruh diganti, itu juga menjadi sesuatu yang kalau belum pernah kan kayak pukulan mental gitu kan. Cuman di sini juga melatih, ini harus segera dilakukan agar memenuhi standar juga, karena kan saya bekerja bukan hanya belajar aja, begitu sih. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Tika. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan. Ini untuk Feli dari Ega. Silakan Fel, dibaca. Kamu masih mute. Oh ya, Miss. Makasih Ega pertanyaannya. Jadi selama magang bisa dapat revisi desain atau enggak? Kalau misalnya revisi desain, biasanya kalau misalnya desain-desain yang kayak template Instastory atau enggak desain-desain yang kayak daily quote yang cuman postingan-postingan itu biasanya lebih minim revisinya. Tapi kalau misalnya desain kayak art space yang multiple post, terus juga desain e-com dikit sih kemarin. Nah, itu kenapa revisi desainnya banyak, karena teman rekan magangku yang udah senior istilahnya, dia tuh anak ini DKV, jadi dia tuh lebih detail gitu orangnya, dan aku juga belajar detailnya itu sih kemarin, belajar detail gimana desain tuh detail. Terus juga aku kan mungkin karena pemilihan font yang kurang tepat, biasanya direvisi pemilihan font yang kurang tepat, terus juga sama desainnya mungkin gak sesuai sama isi teksnya, nah gitu-gitu sih. Tapi nggak sebanyak itu sih, kayak karena udah mengalami desain di organisasi di kampus, jadi ya nggak terlalu kaget sih sama revisiannya. Ya, kamu bilang katanya font kadang nggak cukup, nggak cocok. Itu akhirnya kamu bisa menyimpulkan nggak? Oh, berarti fontnya harus apa? Atau kenapa harus apa fontnya gitu? Bisa bikin teori tersendiri nggak? Teori. Kalau misalnya font sih yang penting keterbacanya aja sih, Miss. Tapi kalau misalnya dari ikonnya itu biasanya dari icon itu dari grafik yang aku pakai tuh harus menonjolin pesannya gitu loh. Jangan sampai gara-gara desainnya malah pesannya kayak tertutup gitu. Pesannya malah nggak dapet. Jadi pokoknya dari grafik yang aku buat tuh harus menonjolkan pesannya. Gitu sih, Miss. Teksnya ya, tetap teksnya itu paling kelihatan, bisa dibaca, lalu background-nya itu hanya tambahan gitu. Iya, gitu Miss. Oke, ya. Eka kalau belum puas silahkan nanti lagi. Nah, ini mau nanya lagi ke Feli, si Caroline, silahkan dibaca. Oke, makasih Kar pertanyaannya. Jadi saya ingin bertanya pada Feli, selama magang ada kendala nggak nyesuaiin style desainmu dengan style desain warung sate kamu? Terima kasih. Nah ini benar sih, kendalanya tuh dalam hal karena WSK tuh Miss, konten-kontennya, postingan-postingannya tuh banyaknya ini kan, tipografi, orang-orang yang benar-benar secara murni, dia tuh nulis tipografi gitu, pakai kuas gitu misalnya, terus dia drop di di desain gitu, di desain komputer. Nah itu kan benar-benar kayak murni banget, atau kadang orang-orang bikin ilustrasi, banyak volunteer yang jauh ilustrasi, karena aku tuh nyesuainya karena aku nggak bisa gambar, karena tulisanku juga aku nggak punya bakat di nulis-nulis gitu. Nah kendalanya tuh aku harus cari desain kayak grafik-grafik yang tone-nya sama gitu loh, tone-nya yang ilustrasi juga, yang vintage juga, atau enggak yang soft juga gitu-gitu sih. Karena desainku tuh lebih desain sebenarnya aku tuh desainnya nggak ada style tersendiri, cuman kayak agak susah kalau misalnya desain vintage gitu, Miss. Nah itu sih kendalanya kan. Oh, jadi baru ya.
Lebih ke Mm-mm. mencoba yang baru. Iya, jadi Tantangannya nyoba di baru, situ. belajar lagi. Oke, ini dari Brian masih untuk Feli. Makasih Bray, pertanyaannya untuk buat daily quote gitu, kamu perlu dapat wahyu dari Tuhan dulu, apa gimana? Atau perlu sate sendiri dulu ya? Nah ini aku juga perlu belajar dari kamu sih Bray. Emang kenapa? Brian itu namanya wahyu ya? Iya Brian ini soalnya sering dapat wahyu. Jadi apa namanya? Nah kalau daily quote nih biasanya nulis kan supervisorku. Tapi kemarin teman magangku berkesempatan ini sih nulis. Tapi daily quote tuh bener-bener karena kita tuh renungan hariannya kan dapat langsung dari ODB-nya, dari our daily bread-nya itu. Nah tinggal kita bikin aja daily quote dari renungan itu. Karena kan tiap hari pasti beda-beda kan. Jadi kita tinggal dapat dari situ aja. Kalau misalnya wahyu dari Tuhan tuh kita buatnya dari creative post atau enggak art space gitu sih. Semoga terjawab ya, Pastor Bray. Berarti wahyu dari Tuhan itu nggak usah nunggu ya, karena segera harus Iya. dikerjain ya. Sayangnya kemarin wahyu. pas magang aku nggak dapet Miss wahyu dari Tuhan. Kamu merasa nggak dapet, nggak kerasa. Lanjut, ini Tika aja dulu yang baca untuk kamu juga soalnya. Silakan Tika. Oke, Miss. Dari Dari Trifosa ya. Mau bertanya kepada Vel dan Tika, selama kalian magang berarti kalian udah tahu realitas yang terjadi. Kira-kira for next step kalian akan terjun lagi di bidang tersebut atau gimana? Kalau lihat dari realitasnya sih, karena ini aku ya di Cloud Computing Indonesia kan tadi udah aku jelasin di awal, ini media yang termasuk masih kecil, kontributornya juga sedikit, dan aku lupa nambahin juga kalau secara garis koordinasi gitu ya, dari atasan ke bawahan dan lain-lain kan masih agak campur-campur begitu ya. Kalau terjun sih belum ada pikiran mau terjun juga ke penulisan berita teknologi informasi deh gitu ya untuk sekarang. Cuman ya kita lihat ke depannya kalau misalnya memang sebenarnya sih saya masih ditawarkan kan sama Cloud Indonesia, saya juga masih menulis sebenarnya buat Cloud Computing Indonesia, cuman untuk kedepannya maksudnya bekerja secara tetap atau gimana sih masih dipikirkan lagi. Nah, langsung kedua ya Miss ya, atau nanti lagi? Ya sekalian aja yang kedua. Oh ya sekalian aja yang kedua. Bisa dibilang waktu yang ada untuk KKL itu singkat. Bagaimana proses komunikasi dan kerjasama? Apakah pernah ada miskom? Lalu bagaimana sosial dari kalian sebagai intern? Yang jelas proses komunikasi dan kerjasama secara daring ya. Kalau aku sih koneksinya lewat WhatsApp, lewat Microsoft Teams gitu kan, dan lewat email juga. Untuk tadi yang masalah desain dan segala macam kan harus dikirimkan lewat email gitu ya. Untuk miskom sendiri sih kadang-kadang iya sering terjadi, apalagi karena aku dan teman magangku itu soal nulis berita teknologi informasi kan masih awam gitu ya. Ini kan termasuk tema yang kalau diangkat sama kita kan masih kurang familiar gitu ya. Berbeda dengan kriminal ekonomi, politik, dan lain-lain kan kita udah sering nulis, katakanlah gitu kan, dalam proses belajar di Atmajaya begitu ya. Miskomnya yang pertama jelas kadang-kadang topiknya agak kurang cocok. Kayak misalnya ini aku cerita aja, waktu itu disuruh dapat tema industri 4.0 gitu kan. Ya udah carilah industri 4.0 gitu. Cuman ternyata dia temanya lebih ke apa ya, ekonomi kalau nggak salah. Jadi memang membicarakan Indonesia dengan perkembangan ekonomi industri 4.0 gitu kan. Cuman karena ada sebut-sebut istilah yang asing gitu buat saya pikirnya itu teknologi begitu. Dan kemudian setelah ditulis oleh profesor saya, dibilang ya ini temanya bukan teknologi, itu cuma istilah doang gitu ya, terpaksa harus diganti gitu kan. Dan tentunya dapat gitu kan dengan apa BKKB Yogyakarta punya aplikasi berbasis artificial intelligence gitu. Itu sih. Dan solusinya ya harus vokal sih sebenarnya sih. Jadi kayak Feli juga tadi kan di presentasi sempat bilang jangan takut salah karena ini proses gitu ya. Tetap aja bilang Pak, misalnya saya belum paham ini gitu kan, atau misalnya yang ini kita sebagai mahasiswa komunikasi, karena kan bapaknya juga bilang mahasiswa komunikasi pasti tahu lah gitu kan, dari kita pandangannya seperti ini gitu. Banyak diskusi aja sih sama-sama gitu kalau dari ya harus bilang komunikasinya, pokoknya nggak boleh diem aja. Karena kalau diem cuma ya aja kan ntar error malah kena semprot kan nggak enak. Feli silakan. Oke, terima kasih Ocha pertanyaannya. Jadi
kalau misalnya terjun di bidang desain lagi sebenarnya agak berat sih, agak berat. Karena aku kan basicnya nggak bisa gambar sama ilustrasi original gitu kan. Jadi menurutku agak mungkin kalau misalnya ada, maksudnya aku dikasih kesempatan untuk coba yang lain, mendingan aku ke yang lain sih. Gak pengen ke desain lagi karena pengen maksudnya kayak lebih banyak orang-orang yang bisa bikin desain yang original benar-benar buatan dia. Jadi mungkin orang lain yang lebih layak untuk desain grafis. Lalu yang kedua, bagaimana proses komunikasinya. Nah ini apalagi aku WFH ya Miss dan teman-teman. Jadi miskomnya tuh lebih ke ini sih, karena mungkin supervisorku juga sibuk banget karena ini organisasi jadi dikit kan orangnya tuh, dan dia tuh bener-bener sibuk banget gitu. Jadi agak kemarin juga agak nggak kepegang gitu sih anak magangnya karena semuanya dia tuh kayak bertanggung jawab atas semuanya gitu di media sosial. Jadi komunikasinya miskomnya dalam hal ini sih. Kalau misalnya kita nggak nanya, mungkin supervisor kita bakal lupa. Jadi lebih aktif, kita harus inisiatif sama apa ya, kalau misalnya ada yang nggak yakin dari penjelasannya beliau, mendingan kita tanya aja, difiksin gitu, bener nggak maksudnya kita sama maksudnya beliau tuh sama atau enggak gitu sih. Berani nanya aja Ya, solusinya. jadi tetap ada inisiatif ya. Tetap harus nanya, jangan diem aja tadi ya, karena kelewat juga. Oke, next itu dari Valen. Valen ya nanya nih. Mm-mm. Makasih loh Valen pertanyaannya, copyright dari font dan elemen-elemen desain itu gimana ya kalau di perusahaan? Ada batasan buat pakai font dan elemen desain gitu nggak? Nah, karena ini organisasi, jadi kan non-profit ya ini, jadi untuk font kan biasanya ada font yang 100% free sama for personal use doang. Nah aku tuh pakainya 100% free atau enggak yang for personal use. Kalau misalnya yang demo, kan ada font yang demo nih, mungkin Valen kan tahu desain. Kalau yang demo tuh biasanya aku nggak berani pakai karena takutnya kena gitu loh. Dan aku pakai yang personal use berani karena dia kan organisasi ini kan nggak ngambil profit kan, nggak buat branding atau nggak buat suatu font suatu produk, font suatu promosi apa, jadi masih aman gitu loh Len. Terus kalau desain kalau ngambil dari free pick, website yang free itu masih aman sih, karena kembali lagi ini masih organisasi yang non profit jadi masih aman. Ya, ya saya setuju itu sih. Kalau terutama kan nanti dipublikasikan ya. Terutama selain dipublikasikan kan pengen dilihat lebih banyak orang. Nah, untuk paling amannya memang kita cari free juga kayak yang di mana ya? Canva atau tempat lain ya, kayak Pinterest juga. Itu kan Iya paling benar. aman. Harus main aman dulu, kalau enggak kan bikin masalah. Magang nambah masalah ntar. Oh, tadi kamu udah pergi tapi. Iya. Ya, oke. Ini Valen nanya lagi, Miss. Hah? Oh ya, apa? Terus bedanya desain di WSK sama desain di organisasi kampus apa? Mau tahu dong. Jadi bedanya, kan aku desain di himpunan sama di KKP. Bedanya ini sih, kalau KKP kan informasinya tuh banyak gitu kan. Informasinya banyak, desain brosur waktu itu, terus juga desain poster PMB itu kan informasinya banyak gitu kan. Jadi bedanya itu sih, kalau misalnya di kampus tuh kayak aku menyampaikan informasi yang baik dan itu untuk profit kan, ujung-ujungnya untuk profit kan, karena kita menjaring mahasiswa baru. Nah, terus kalau himpunan sama sih, desain yang informasinya banyak, desain poster juga dan lain-lain. Nah kalau di WSK tuh desainnya quotes, kalimat-kalimat pendek, dan itu harus banyak ilustrasi gitu loh, bedanya gitu. Sama ya itu tone-nya tone yang cewek banget, tone yang vintage, tone yang cute-cute gitu. Nah itu itu sih bedanya itu sih. Karena kalau di himpunan juga kan udah ada template-nya, KKP juga udah ada template-nya, terus ada corporate, oh ya ada corporate brand-nya. Kalau misalnya di WSK tuh benar-benar bebas gitu loh, apa namanya, kayak desainnya nggak harus yang warnanya kuning biru, desainnya nggak harus warna merah putih, tapi benar-benar bebas. Makanya tadi kan aku kasih desain juga variatif banget kan, jadi itu sih bedanya. Tapi kan logo yang watermark-nya tetap harus ada kan dari dulu, yang bawah itu loh, warungsatekamu.org. Itu dari dulu atau kamu yang memulai? Kalau itu emang udah dari dulu, Miss. Jadi tiap di bawah pasti harus ada WSK-nya, logo WSK. Ya. Oke, ya aku ini Pak Andre nggak ada ya? Mau nanya. Pak Andre nggak ada nih, Pak Andre. Jadi aku mau menyampaikan yang kemungkinan ditanyakan oleh Pak Andre. Jadi ketika kamu ini ke Feli ya, mendesain yang sudah kamu lakukan di warung sate kamu itu ya memang beda sama KKP ya. Tapi ada nggak sih yang bisa diinspirasikan untuk KKP? Misalnya ada sesuatu yang baru yang oh ini bisa loh kayak gini.
yang belum pernah dilakukan oleh KKP? Oh, yang diambil dari WSK, Miss. Mungkin ini sih, mungkin di KKP juga lagi mulai ini sih buat apa namanya, kayak maskot gitu, kayak istilahnya Iya loh. ciri khasnya gitu kan. Nah kalau di WSK kan sebenarnya nggak ada maskot juga, cuman kayak ilustrasi apa namanya, icon-icon yang cute-cute gitu misalnya. Karena kan target kita nih anak SMA, jadi menurutku desain-desain ilustrasi yang cute, yang muda, yang juga yang warnanya juga warna yang nggak kuning biru aja gitu. Walaupun itu corporate ya, tapi kayak mungkin kuning biru ini bisa itu sih di kolaborasi sama warna yang lain, dan juga untuk ilustrasi menurutku penting sih karena anak-anak SMA pasti suka sih sama maskot-maskot kayak gitu. Karena yang di konten WSK nih konten yang ilustrasinya bagus, yang ilustrasinya cute gitu istilahnya, itu lumayan banyak juga engagement-nya. Ya, kuning sama biru itu kalau digabung jadi ungu kan? Maksa Kembali banget. ke ungu. Jadi hijau ya. Jadi hijau ya, Bis. Iya. Ya, aku pernah lihat juga. Yang ngasih siapa ya dulu? Kamu apa ya, Vel? Yang maskot itu? Kayaknya adik kelas deh, Miss. Ada Yang yang maskot adik kelas. dari KKP itu ngasih aku maskot. Itu kayaknya belum mulai lagi ya. Belum. Maksudnya belum banyak. Jadi sebenarnya itu bisa menurutku ya jadi salah satu ikonnya dari pokoknya kayak apa ya, trademarknya kayak selalu ada kayak gitu kan, orang bisa hafal. Oke, masih belum ada tambahan pertanyaan. Aku nanya ke Tika. Kan Tika tadi bilang ada sumber berita. Sebenarnya pertanyaannya hampir mirip sama Feli tadi tentang copyright font ya atau desain. Kalau Tika copyright berita. Nah, kan harusnya yang terpercaya atau valid. Itu sumber berita apa aja sih yang kamu pilih? Ada ini kamu dibebaskan atau ada syarat, oh kamu harus ambil dari ini kayak gitu? Sebenarnya sih kalau dari supervisor saya sih dibebaskan gitu ya. Cuman kan saya kan ngerasa nggak enak kalau misalnya dia situs berita yang agak abal-abal begitu ya, Miss ya. Jadi saya sebenarnya verifikasi itu tuh apa namanya inisiatif saya sendiri gitu, Miss, untuk melihat apakah memang informasi dari situs berita ini terpercaya atau tidak begitu kan. Karena kan kalau dari supervisor saya itu kan yang penting ada beritanya gitu sih. Karena kan dari awal sebenarnya kebutuhan dari anak magang ini kan bukan untuk apa namanya hanya kekurangan tenaga lah gitu, Miss, istilahnya kan karena masih kecil tempatnya gitu sih, Miss. Nah, terus apa yang menurutmu terpercaya? Yang menurutku terpercaya sih yang jelas kan kadang-kadang ada yang kayak dari situs kayak detik.com dan kalau kayak apa namanya tadi yang saya bilang juga yang ada di Dewan Pers kalau bisa, atau memang ada situs berita yang udah jelas emang isinya beritanya teknologi semua gitu loh yang mirip-mirip kayak Cloud Computing Indonesia, Miss. Dan kadang saya cari lagi gitu topik kayak gitu sih sebenarnya. Kalau yang khusus news tapi di teknologi itu ada nggak sih situs yang khusus? Kan kalau kayak Kompas itu kan umum ya. Ya. Ada nggak situs yang khusus? Ada sih, Miss, saya nemuin beberapa. Tapi yang paling sering saya ambil lah katakanlah itu dari infokomputer.id kalau nggak salah sih, Miss. Itu sih isinya banyak sih, maksudnya dari teknologi-teknologi yang saya sebutin kayak cloud computing, big data, artificial intelligence itu paling banyak gitu. Tapi kamu memverifikasi infokomputer.id-nya itu bagaimana? Kan kamu belum tahu, maksudnya secara misalnya ya, apakah kamu cek dulu dia masuk ke Google apa ya? Di Google Search itu dia masuk ke dalam halaman pertama, atau tekniknya untuk kamu mempercayai yang benar-benar web atau link baru itu apa? Yang pertama tadi kayak apa namanya di halaman pertama Google dia muncul pertama. Kemudian yang kedua kan saya sih kayak dua kali kerja sih sebenarnya sih. Jadi sebelum saya tulis ulang gitu kan saya kalau bisa tuh nyari tema teknologinya pun nggak yang terlalu apa namanya spesifik gitu sih. Jadi saya cari lagi misal di Google, kemudian misalnya dia muncul kayak di Kompas atau Detik atau apa namanya yang punya apalagi itu pokoknya situs-situs yang emang udah jelas dia terpercaya begitu sih, Miss. Oh, jadi kayak cross check juga ke cross check ya. Yang sumber berita lain yang sudah ini ya leading ya. Ya. Jelas. Ya. Gitu. Oh ya. Dan itu kamu temukan sendiri ya, bukan dari supervisor ya. Kamu bisa berteori sendiri loh itu, maksudnya. Iya, emang berteori sendiri, Mas. Dicatat ya.
Iya, karena ya emang kekurangan tenaga. Pertama, kenapa akhirnya saya di situ kekurangan tenaga. Kayak misalnya konsep sosial media juga, itu pertama sih yang continue tiap hari bikin tuh cuman saya sama teman magang saya gitu. Walaupun memang terus hasilnya nggak begitu, wah gitu yang di media sosial bener-bener kayak yang Feli bikin gitu misalnya. Cuman itu buat langkah awal sih, Miss. Gitu. Bukannya ketika sekarang kita online atau pandemi itu sebenarnya cloud computing itu kayak benar-benar sumber utama ya? Menurutmu Iya, gimana? memang. Menurutku emang sumber utama sih, karena kan kalau saya kan kemarin-kemarin kan liputannya juga webinar, bahkan dengan webinar yang udah terafiliasi langsung sama Kementerian Perindustrian Indonesia begitu kan. Di situ juga dijelasin dari startup yang emang mengembangkan teknologi artificial intelligence atau misalnya penyedia layanan cloud computing gitu kan. Itu saya belajar banyak sih dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi itu begitu. Cuma mungkin nggak menjual banget ya. Iya, emang nggak menjual banget. Hanya informasi atau yang lain. Iya. Satu lagi Tika tentang kamu kan mengatakan di Facebook ya paling. Ya. Menurutmu ada analisis apa kenapa Facebook yang paling paling favorit ya bagi audiens? Mungkin karena ini kan temanya teknologi informasi dan biasanya mungkin yang baca itu juga nggak sembarang masyarakat umum gitu. Mungkin orang-orang yang emang sudah punya pengetahuan lebih luas tentang teknologi informasi gitu kan. Yang emang membutuhkan informasi-informasi mengenai cloud computing, cyber security, Internet of Things yang mungkin kemungkinan ke depannya bisa digunakan juga sama mereka. Kayak misalnya tadi kan ada berita dari Indosat Puridu yang Cloud Connect gitu kan. Dengan memberitakan hal tersebut, mungkin orang-orang yang sudah lebih ahli ini akan, wah ini ada layanan ini gitu, apakah bisa saya gunakan juga gitu. Jadi lebih ke informasi yang ada aja gitu. Ya kayak orang ya udah emang kerjanya di situ ya, bukan remaja yang nggak ada kasus-kasus tertentu. Cuman tetap sih saya coba bawa ini ke ranah yang lebih umum, kayak misalnya ada teknologi ini loh gitu, yang ternyata ada teknologi yang digunakan untuk hal seperti ini gitu. Jadi saya coba dorong ke tema umum, walaupun emang engage-nya nggak sebesar teknologi yang informasi yang emang untuk orang-orang yang sudah lebih ahli gitu. Tetap saya coba sih, kayak misalnya kemarin sempat ada nggak saya tulis di KKL ini sih, tapi udah lewat dan saya masih tetap kerja di sini tuh, bahwa teknologi artificial intelligence tuh di Jepang digunakan untuk program perjodohan gitu. Itu kan lebih menarik gitu kan untuk itu ya. Saya coba sih bawa itu buat orang-orang lebih aware sama teknologi. Ya, kamu lihat lagi presentasinya Feli tadi, tapi dimasukkan ke cloud computing. Jadi kayak yang perjodohan. Atau kayak apa tadi ya Feli yang topik kamu bilang apa tadi? Pokoknya tentang mantan tadi ya atau pasangan hidup pasti rame tik. Nah, ini kan kalau teknologi berarti ini aplikasi itu online dating. Iya sih, gitu sih. Jadi kalau misalnya temanya ya nggak terlalu istilahnya terlalu cuman buat satu komunitas doang itu ya saya coba angkat aja gitu, Miss. Jadi misalnya pas saya share ke Facebook kan itu dibagikan juga gitu kan sama orang-orang di situ, mungkin yang baca juga akhirnya tertarik juga gitu. Ya, temuan-temuan yang mungkin temuan yang ini memang kamu udah selesai ya KKL tapi masih juga kerja di situ, bisa juga dicari ide yang pasti applicable lah. Maksudnya yang tadi orang butuh apa sih? Butuh pasangan. Nah, dari secara cloud computing itu mendukung aplikasi atau ada malah mikir aku ada kayak misalnya satu aplikasi yang bisa membuat aku tuh cocoknya sama Virgo atau tapi kan itu udah ada ya yang kayak bintang zodiak kayak gitu ada, tapi aku orangnya gini terus kepribadian ya Miss. Jadi masuk ke ini si Angela masih ada nggak ya, dia suruh bikin aplikasinya. Jadi kalian nanti bertiga kerjasama ya. Jadi aplikasinya itu lebih ke feeling gitu loh misalnya, atau personality check gitu, ada tes personality terus habis itu. Nah kamu masuk ke teknologinya, mungkin lebih ke dicari karena kamu tugasnya kan berita, berarti kan harus dicari berita yang
nggak membosankan dan berita yang memang aku tuh butuh informasi ini, kayak memilih. Aku nggak tahu sih, kayak handphone kayak gitu juga kamu yang ngurusin sampai ke sana nggak? Iya sih Gadget. sampai sana. Ya tema-temanya sih pokoknya teknologi informasi aja. Kayak Oke. VR gitu-gitu juga saya Nah, iya ya, kayak games apa yang gini gitu, yang bikin kurus misalnya kayak gitu, itu juga bisa dicari aplikasi apa. Itu bisa ada lebih ke kebutuhan. Mungkin itu yang belum didapat sama sana ya. Oke, kalau untuk Feli, pertanyaanku tentang bertumbuh bersama itu ya. Bayanganku apa ya? Soalnya aku ingin menghubungkan, kan kamu Komstrat, terus kamu ternyata pegangnya di desain. Nah, ketika kuliah di Komstrat itu kan desain juga ada, tapi bagaimana ya? Kok kayaknya kesannya tadi di pertanyaan terakhir dari Ocha tadi, kayaknya aku nggak akan desain deh. Jadi bayanganmu di Komstratmu itu apa di KKL ini? Oke, Miss. Jadi karena kemarin kan pas Komsat aku desain juga, tapi pas bagian mata kuliah kampanye sama mata kuliah pilihan sih yang PKK, sama kalau misalnya desain poster gitu kan ya. Nah tapi gimana apa namanya? Nanti maksudnya aku nggak ngambil desain lagi atau gimana, Miss? Ya, Mas, kamu kan tidak terlalu tertarik. Padahal kamu Komstrat kan, berarti ada sesuatu yang kurang lah di KKL-mu. Kamu sebenarnya pengen apa? Oh, mungkin karena ini desain untuk organisasi, untuk NGO istilahnya. Karena apalagi desainnya kayak benar-benar freestyle gitu, aku nggak dipatok untuk dari desainku tuh harus ditargetin apa gitu. Ya emang bagus sih kalau misalnya impact-nya gede ke followers, tapi karena aku nggak dikasih target menaikkan penjualan dari desain misalnya, atau enggak kasih pesan apa gitu. Nah jadinya mungkin itu sih, Miss, yang jadinya kayak blur gitu. Misalnya aku kayak nggak terlalu mau didesain lagi, tapi mungkin kalau misalnya aku dapat kesempatan desain, misalnya desain UI UX misalnya yang di walaupun itu terlalu tinggi ya, atau enggak bisa desain media sosial dari suatu produk, bener-bener aku kemas identitasnya dari awal gitu, mungkin kayak lebih menarik gitu sih, karena aku bener-bener kreativitasnya kayak lebih diasah, ya walaupun ini freestyle juga diasah sih, cuman kayak itu bener-bener konseptor juga kan, gimana desain tuh supaya jadi strategi tersendiri dari desain itu sih, Miss. Ya, aku paham. Jadi kamu tuh butuh objektif, butuh target, butuh ekspektasi ya. Nah, kalau yang ini kan terlalu freestyle, terlalu bebas, itu jadi ekspektasi misalnya dapat 100 likes itu gimana? Nggak berarti apa-apa kan maksudnya. Iya, kalau like. Misalnya 50 likes atau engagement-nya gimana itu kayak karena itu tidak ada target, jadi ya gitu aja gitu kan. Iya, bener-bener, Miss. Nggak kayak siapa ya tadi, Brian Pak ya, harus nambah 20.000 followers misalnya kayak gitu, itu kan udah ada target. Berarti kamu istilahnya kurang sibuk ya di situ ya. Banyak kok, Miss, desainnya, Miss, lumayan. Lah iya, tapi maksudnya lebih ke target kan. Oh iya, targetnya iya. Lebih ke pace-nya untuk kerja itu, wah aku harus ini, kemudian ada perasaan ketika objektifnya itu misalnya ya, hari ini dengan desain ini nambah 10 followers misalnya kayak gitu, itu berarti kamu ketika dapat lebih dari itu kamu ada perasaan kepuasan kayak gitu ya. Iya, itu iya. yang Paling itu sih. Ya, komunikasi strategis itu. Nah, kalau PKK tuh apa singkatannya? Program komputer komunikasi. Oh ya, itu Pak Beni ya yang ngajar. Bener, Pak Beni. Nah, aku mau nanya gini. Ini kan seperti yang aku ceritakan ke teman-teman, saran kan selalu aku sampaikan ke prodi. Nah, kan kamu mengatakan itu terlalu basic. Tapi ada nggak pengalamanmu ikut mata kuliah itu, temenmu ada yang belum pernah pegang, bahkan yang aku tahu ya, yang fotografi itu ada yang aku tuh nggak punya kamera, terus gimana lah, nanti maksudnya dia kamera aja belum pernah pegang, ikut mata kuliah fotografi kan benar-benar nol kan. Nah, kalau yang ini menurutmu adakah teman lain yang emang benar-benar nggak bisa, lalu kamu bisa, lalu gimana? Nah itu benar banget yang Miss Vita sampaikan. Jadi emang banyak juga teman-temanku yang masih belum masih istilahnya belum tahu apa-apa nih soal desain. Itu benar banget sih, mungkin salah satu tujuan mata kuliahnya
itu yang maksudnya mengajarkan hal-hal basic. Tapi mungkin ini sih Miss, tadi aku mungkin agak salah ngomong sih. Harusnya ini, jadi contoh-contoh desainnya yang lebih up to date gitu Miss. Oh, bukan Contoh-contoh dan model skill-nya. desainnya. Iya, kalau skillnya mungkin tadi bener sih kata Miss Vita. Kalau misalnya kan banyak juga orang-orang yang belum mahir soal desain kan. Jadinya kita emang benar-benar berangkat dari basic banget. Tapi mungkin dari contoh-contoh desainnya, sama mungkin produk-produk yang kita desain itu benar-benar produk yang lagi tren mungkin di saat itu. Nah, kemarin tuh aku kayak dapetnya, ya mungkin nggak tahu sih, tapi kayak kurang ini sih Miss, kurang real gitu tuh produknya gitu Miss. Berarti ini kayak mata kuliah media sosial mungkin. Jadi ke dapat apa ya? Dapat keterampilannya, dapat skillnya untuk pengetahuannya ya. Tapi untuk aplikasinya bahwa ini harus yang tren tuh yang mana sih untuk melihat kayak gitu kan? Itu, ya Kan itu nggak Miss. bisa kan? Misalnya kamu ikut kuliah semester ini, kemudian kamu ikut KKL-nya tahun depan. Mungkin trennya beda sama ketika kuliah. Paling semester berapa? 5 atau 6 kamu dapat mata kuliah itu. Semester 5 Miss. Ya kan udah setahun lalu kan. Mm-mm. Jadi mungkin trennya berbeda tapi bisa diajari untuk melihat tren gitu ya. Nah, Kayak iya. kayak media sosial itu kan bagaimana untuk mencari apa ya? Ya lebih ke tools istilahnya Toolsnya. tools kalau nggak salah tadi ya diungkapkan itu. Ya, ya benar saya setuju sih itu karena memang kalau misalnya hanya belajar basic aja terus penggunaannya gimana juga susah kan untuk menganalisis kritisnya ya. Iya. Kalau aku tuh bayangin gini, kalau misalnya dikasih placement test gitu bisa nggak ya? Tapi ya susah sih. Maksudnya satu kelas Boleh sih Miss, berapa? nggak apa. 50 ya Kemarin satu iya kelas. 40 sampai 50. Ya, misalnya satu kelas gitu dites hari pertama dites, ayo desain gitu. Ternyata udah bisa semua, ya udah tinggal lari kan. Nah, Kalau itu udah benar bisa tuh Miss kayak semua. gitu, iya. Jadi lebih terfokus juga. Oh, nggak ada tesnya ya, nggak Nggak dicek ada. dulu Kemarin kemampuan. kayak misalnya ada orang yang udah bisa desain sama orang yang nggak bisa desain kan kayak diajarin hal yang sama pasti hasilnya beda. Maksudnya kayak orang yang udah bisa desain kayak menambahnya cuma dikit, tapi orang yang nggak bisa desain mungkin nambah banyak. Jadi gitu sih Miss, bener banget tuh pakai placement test. Dicek kamu udah pernah desain apa, lalu nanti tinggal mata kuliahnya disesuaikan yang dibutuhkan ya. Ternyata nggak bisa semua atau bisa semua. Iya. Iya, itu sebenarnya kayak kelas bahasa Inggris ya. Oh iya Dites habis bener-bener. itu semua langsung ketika suruh ngomong jadi nggak bisa semua kalau bahasa Inggris tuh. Ya oke. Wah menarik sekali nih udah habis juga pertanyaannya. Udah sampai jam 3 udah sejam. Makasih banyak Tika, Feli sharingnya ya. Kalian Yes. topiknya berbeda tapi tetap aja ada satu link yang menghubungkan dari KMD sama Komsat. Sebenarnya masih ada hanya apa namanya highlight-nya berbeda ya untuk visualisasi dan yang lain. Oke, apalagi ya aku tadi bilang. Oh kayaknya aku belum bilang untuk revisi. Jadi semoga masih ingat pertanyaannya. Tapi nanti aku post di YouTube sih nanti kalau kamu mau ngecek. Jadi untuk revisi ditambah dari revisiku yang kemarin itu ditambah pertanyaan yang sekarang yang menurutmu belum kamu tulis. Jadi setelah refleksi itu ada tambahan diskusi seminar ya apa saja bisa kamu kasih pertanyaan kemudian jawabannya seperti apa lalu habis itu dikirim ke aku full semuanya dalam bentuk PDF dan kalau bisa Feli kan kalau ngirim segini gede anak desain tuh mesti filenya gede-gede. Nah kalau bisa dikompres sesedikit mungkin sehingga jangan sampai aku dapat link Google Drive ya disederhanakan nggak apa-apa yang penting ada kelihatan bentuknya atau fotonya misalnya dikecilin atau gimana karena ketika aku kirim ke TU kan ketika ada link itu sangat bermasalah ya jadi dalam bentuk file ya gitu semuanya dijadiin satu dari awal sampai akhir itu saja terima kasih banyak silakan kalau mau ngomong sesuatu ke teman-teman Tika dulu Tika.